Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai kategori tematis dan operatif. Jadi kalau kalian mendengar tematis berarti itu sebuah tema yang besar. Kalau operatif berarti dia cara melaksanakan, operasional, ibaratnya seperti itu. Oke. Ini Pancasila sebagai kategori tematis dan kategori operatif. Jadi sebagai kategori tematis apabila kita meninjau secara teoritis. Ya. Jadi Pancasila itu sebagai objek di hadapan kita yang mana di dalamnya itu merupakan serangkaian ide-ide pokok yang terletak di hadapan kita. Jadi tema yang ada di dalam Pancasila kalau digali secara teoritis itu merupakan ide-ide atau gagasan-gagasan pokok yang terletak di hadapan kita, atau jika dikemas lebih dalam lagi berarti yang ada pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Sedangkan kalau kategori operatifnya, jadi kita dihadapkan dengan pelaksanaan ide-ide pokok tersebut dalam kehidupan kita. Jadi operatif ini pelaksanaan dari ide-ide tadi yang besar tadi, ide-ide pokok di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Pancasila sebagai kategori tema dan operatif. Jadi sila-sila yang ada di Pancasila itu kalau dikaji secara teoritisnya berarti dia itu masuk dalam kategori tema, sedangkan pelaksanaannya itu masuk kepada operatif. Cara melaksanakannya, bagaimana kita beragama dengan baik, berkemanusiaan dengan baik, yang tentu saja memiliki yang berkeadaban, kemudian menimbulkan sebuah persatuan. Nah, itu operatifnya, cara melaksanakan. Oke, contoh yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara merumuskan relasi yang sebaik-baiknya antara Tuhan dan manusia. Jadi antara agama dan negara. Tuhan lebih identik dengan agama. Kalau di situ disebutkan agama, berarti dia memiliki kitab suci, ya. Jadi hubungannya antara Tuhan dan manusia atau antara agama dan negara. Negara, agama dan negara ini sejatinya tidak bisa dipisahkan. Ya, karena sekali lagi negara itu adalah bagian dari kesepakatan masyarakat membentuk sebuah negara, ya. Sedangkan kalau agama adalah nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat itu sendiri sebelum adanya negara. Jadinya pada dasarnya itu nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti agama itu sejatinya tidak bisa dipisahkan oleh negara dengan negara. Oke, yang pertama, dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, jelas tidak ada tempat untuk ateisme, yaitu paham dan sikap yang menolak adanya Tuhan, itu ateis. Kalau kalian pernah tahu bagaimana ateis itu, atau punya kenalan juga, kalau kalian berbincang dengan dia pasti lebih bukan Tuhan. Dia tidak mengakui Tuhan, tapi lebih kepada Tuan. Jadi ibaratnya itu menuhankan manusia. Itu ateis, kurang lebihnya seperti itu. Saya pernah berbincang dengan dengan orang ateis. Bagi mereka itu dia tidak percaya akhirat, ya. Tapi saya pernah tanya, terus kalau misalnya meninggal, itu kemana? Terus dia menjawab,
Ya kalau misalnya mati, itu sama saja seperti tidur, dia bilang gitu. Tidur yang panjang menurut orang-orang ateis. Jadi ibaratnya kalau mimpi itu, bagi dia itu adalah alam lainnya dari mati tadi. Dianggapnya tidur. Tidur lama dan mimpi lama, seperti itu. Itu kalau orang ateis, berpikir seperti itu dia. Nah, kemudian kalau dia dibantu urusan kehidupannya dengan manusia, dia akan lebih sangat hormat dengan siapa yang membantu. Jadi seolah-olah dia itu menuhankan manusia itu sendiri. Itu ateis. Nah, jadi di dalam sila ketuhanan jelas tidak ada tempat bagi ateis. Kemudian yang kedua, politeisme. Paham bahwa ada banyak Tuhan atau dewa-dewa. Kemudian yang ketiga, panteisme. Atau paham semua itu adalah Tuhan. Habis ini mungkin bisa dipahami ya bagaimana sila pertama ini dirumuskan, yaitu dia tidak ada tempat bagi ateis, politeis, dan panteis. Jadi kalau bagi umat beragama, beragamalah yang baik sesuai dengan tuntunannya. Kitab sucinya dibaca, yang Islam Al-Qur'annya dibaca, dipahami, beserta ilmu-ilmu lainnya di bawahnya itu. Yang Kristen juga Alkitabnya dibaca, dipahami, dengan harapan menjadi manusia yang seutuhnya, ibaratnya gitu. Kalau misalnya mau ditanya kalau dari sisi administrasi misalnya di KTP pasti umat beragama ada di situ. Agama adalah titik-titik sesuai dengan keyakinannya. Tapi ada juga yang di luar itu sikap-sikap atau keyakinan ateisme ini ada, itu pun juga ada, gitu ya. Jadi kalau di KTP itu hanya sebatas administrasi, kalau di luar dari itu juga ada. Negara kita bukan negara profan atau sekuler ya, yaitu negara yang sama sekali tidak menghiraukan masalah keagamaan dan ketuhanan, atau dalam kurung negara kafir. Kalian kalau dengar kafir jangan sensitif ya. Kafir itu diserap oleh bahasa Inggris itu menjadi cover, yaitu penutup. Jadi hati yang tertutup, gitu, tertutup dari kebenaran. Jelas ya? Nah, jadi Indonesia sejatinya bukan negara sekuler, gitu. Hasil refleksi terhadap kehidupan manusia Indonesia, sejak dahulu kala kita mengangkat ide fundamental, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sila pertama untuk mendasari sila-sila lainnya. Jadi kalau dia benar-benar beragama dengan baik, otomatis dia akan berperi kemanusiaan yang baik. Karena di dalam agama diajarkan tuntunan-tuntunan hidup di dunia menjadi manusia yang baik. Jadi dengan sila pertama ini, kita sebagai warga negara Indonesia dalam rangka kehidupan bernegara menyatakan bahwa kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu benar ada. Di sini dibuktikan dengan adanya sebab akibat, atau kalau di hukum itu ada kausalitas sebab akibat. Jika ada asap, pasti ada api, gitu. Dunia dengan segala isinya sebagai suatu akibat. Pasti ada sebab yang menimbulkan adanya dunia ini. Sebab yang menimbulkan adanya dunia ini yaitu sebab yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan dunia.
Karena pada dasarnya Tuhan itu adalah maha segalanya. Kemudian adanya suara hati ini bersifat transendental. Transendental itu tidak kelihatan. Misalnya seperti masa lalu, itu sifatnya transendental karena tidak bisa dilihat. Flashback itu transendental, tidak bisa dilihat. Dan dalam metodologi juga ada untuk mencari yang sifatnya transendental tersebut. Padahal suara hati itu bersifat relatif transendental, terdengar suaranya kapanpun dan dimanapun juga, dengan perintah yang imperatif. Jadi suara hati berasal dari suatu yang absolut transendental, yaitu Tuhan yang Maha Esa, seperti bisikan hati, atau yang di kepala kita sering ada A, B, C, D, itu sering. Makanya banyak yang bilang galau atau apa. Nah, itu kurang lebih seperti itu transendental namanya ya. Suku bangsa di Indonesia mengakui adanya suatu realitas yang maha tinggi dengan adanya sebutan yang bermacam-macam seperti Tuhan, Allah, Yang Widi, Sang Widiwase, Pangeran, dan lain sebagainya. Itu penyebutan ya. Tapi kalau misalnya masing-masing agama memiliki sebutannya masing-masing. Jadi itulah kita harus saling menghargai. Oke, yang selanjutnya sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sophocles ini menyatakan, banyak keajaiban yang ada di dunia ini, tetapi tidak ada sesuatu yang lebih ajaib daripada manusia. Manusia, saya, kalian semua, itu lebih ajaib daripada apapun yang ada di dunia ini. Kenapa ajaib? Contoh begini. Manusia bisa seketika berubah dengan segala kondisinya, dari yang baik menjadi yang buruk, dari yang buruk menjadi baik. Karena manusia memiliki akal. Dia memiliki multi sistem, ibaratnya gitu. Beda dengan hewan. Hewan hanya memiliki satu sistem. Jadi kalau hewan itu asalnya tidak berpakaian, ya jangan sekali-sekali diberikan pakaian, karena bagi hewan itu risih, ya, karena kodratnya sudah seperti itu. Dia bergerak berdasarkan satu sistem yang sudah dimilikinya. Nah, beda dengan manusia. Manusia bisa lebih daripada hewan, gitu. Kalau tadi contohnya hewan itu kalau berpakaian, digunakan pakaian dia itu risih. Nah, manusia kalau tidak berpakaian kok malah nggak risih gitu, karena kodratnya manusia itu harus berpakaian, ditutupi itu aurat-auratnya gitu. Kok jadi, nah makanya ajaibnya manusia mau menyaingi hewan gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai seperti itu. Kemudian manusia itu selalu ingin tahu siapakah dia itu, biarpun ilmu pengetahuan sudah mencapai beraneka ragam hasil, namun ia tidak mampu membuka semua tabir tentang manusia yang penuh misteri itu. Jadi meskipun ilmu pengetahuan sudah, mungkin kalau kita sekarang melihat sudah puncaknya, sudah modern, namun pada dasarnya tidak mampu membuka semua tabir yang ada di dunia ini. Kemudian manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Tadi seperti yang saya katakan, kodratnya ya. Manusia berjalan sesuai dengan kodratnya, hidup dengan kodratnya. Jangan mengikuti kodratnya hewan tadi, karena masing-masing punya sistemnya masing-masing. Ibaratnya sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi kalau yang manusia ya harus beradab, berpakaian yang rapi, buat apa dibuka-buka gitu. Manusia adalah pribadi. Manusia itu dengan jiwanya rohani berdiri sendiri, dengan mempunyai budi sendiri, sehingga tahu apa yang dia perbuat, dan tahu dan sadar mengapa dia berbuat sesuatu itu, serta untuk apa dia berbuat. Tadi yang masuk ke ranah sebab akibat. Jadi sebelum dia bertindak, manusia itu tentu saja berpikir terlebih dahulu sebelum dia bertindak. Kemudian manusia mempunyai kehendak yang merdeka sehingga dia dapat menentukan sendiri akan berbuat apa dan atau tidak jadi berbuat. Kemudian kalau manusia adalah pribadi, manusia itu mandiri, menjadi penanggung jawab perbuatan-perbuatannya yang sadar. Tetapi sekaligus manusia itu juga adalah makhluk sosial, yang mana ada rasa untuk berkumpul, berinteraksi bersama-sama, dan hidupnya bersama, bermasyarakat. Jadi manusia itu bagian dari masyarakat. Mulai dia ada sampai akhir hayatnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil. Nah, di sini adil berarti mau memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Maka dengan perumusan kemanusiaan yang adil, jadi jelas pendirian kita itu bahwa hak asasi kita junjung tinggi. Jadi tidak boleh mengambil hak orang lain secara paksa ataupun tanpa aturan. Karena masing-masing sudah memiliki haknya masing-masing. Jadi kalau misalnya contoh, ada orang lain punya haknya dan kita juga punya kewajiban untuk memberikannya kepada orang lain tersebut. Jadi situ hak, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya untuk dengan mencapai kemanusiaan yang adil. Nah, adil di sini berarti adil. Jadi kalau kalian memikirkan adil itu proporsional ya. Jadi misalnya contoh begini, ada dua orang anak ini yang satu, yang A, kita ambil saja satu A, satu B. Yang A ini sekolah dengan jarak 10 km. Kemudian yang B, jarak sekolahnya itu 5 meter. Nah, kemudian si orang tua memberikan uang saku yang berbeda. Yang satu 10.000, yang satu 5.000. Sesuai dengan proporsinya ya. Nah, ketika mereka berdua ini dijelaskan kenapa kok berbeda sesuai dengan porsinya, dan mereka berdua sepakat, jadi dengan demikian itu dianggap adil. Karena mereka berdua ini sepakat dan menyetujuinya. Karena alasan dari si orang tua tersebut. Oh, sama-sama mengerti, oh iya saya jauh, sedangkan dia dekat, jadinya begini. Tentu saja kebutuhannya pun berbeda. Nah, itu dianggap adil gitu. Jadi ada kesepakatan di situ ya. Hak-hak asasi. Adanya kewenangan fundamental yang melekat pada kodrat manusia yang dimiliki oleh setiap manusia.
Sedangkan hak itu adalah prinsip yang membuat manusia boleh melakukan sesuatu. Kemudian kemanusiaan yang beradab. Nah, beradab di sini berarti manusia dengan budinya mampu memperkembangkan kodrat alam semesta ya. Kemudian termasuk kodrat manusia sendiri secara harmonis sehingga manusia dengan demikian memanusiakan alam semesta. Oke. Dan manusia juga menumbuhkan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Kemudian meningkatkan keterampilan, rasa estetikanya. Estetika ini nilai. Kalau kalian pernah mendengar etis dan estetika, estetis itu nilai. Misalnya kalian melihat bunga, oh bunga itu cantik. Nah, cantik itu adalah estetikanya dari objek bunga tersebut. Kemudian kepandaiannya, sehingga sebagai manusia pribadi akan berkembang dan terwujud menjadi kepribadian sebagai manusia yang beradab. Gitu. Kemudian peri kemanusiaan yang sesungguhnya mencakup seluruh umat manusia, kenyataannya harus dihayati dalam hubungan manusia dengan kesatuan yang dengan proses lambat laun ditumbuhkan oleh sejarah. Selanjutnya ada kesatuan yang menunjukkan bahwa membentuk diri kita masing-masing sebagai manusia yang konkret dengan perasaan, semangat, dan watak tertentu sehingga timbullah rasa persatuan tadi, karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang sempurna ya. Dan jika ingin menjadi manusia yang sempurna tadi, bukan sempurna deh, minimal mendekati kesempurnaan itu. Kalau dari sila-sila Pancasila adalah melalui spiritualitas dan tingkah lakunya mengikuti. Demikian. Apa sesungguhnya bangsa itu? Kalau menurut Ernest, di sini Ernest Renan, syarat adanya bangsa adalah keinginan untuk bersatu. Jadi bangsa adalah segerombolan manusia atau sekelompok manusia yang ingin bersatu, yang mau hidup bersama-sama sebagai suatu kesatuan yang merasa dirinya bersatu. Itu menurut Renan. Kalau menurut Otto Bauer, bangsa adalah satu persatuan perangai. Perangai itu seperti rasa, firasat, yang timbul karena kesatuan nasib. Nasibnya sama, perjuangannya sama di Indonesia, kemudian geografisnya sama, tropis, iklim tropis. Nah, itu kesatuan nasib. Kalau menurut Soekarno, kebangsaan adalah bersatunya manusia dan tempat. Jadi hidup kita adalah hidup bersama, maka kita manusia membentuk keluarga. Sebagai masyarakat yang terkecil, keluarga-keluarga terhimpun menjadi suatu keluarga besar dan menjadi suku bangsa Indonesia. Bangsa itu sebenarnya sekelompok di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan di arah timur lainnya itu merupakan ada bangsa di situ, sekelompok ya. Nah, bangsa-bangsa itu yang kecil-kecil tadi di seluruh wilayah Indonesia bersatu, disatukan menjadi bangsa Indonesia gitu. Ada faktor utama yang menentukan pembentukan kelompok bangsa. Yang pertama ada genetis atau keturunan, turun-temurun, sehingga membentuk sebuah suku atau keluarga besar di dalam satu wilayah itu. Kemudian geografis yang kedua, iklim, keadaan tanah, kekayaan alam, fauna dan flora. Kemudian yang ketiga ada historis, sejarahnya, kejadian-kejadian peristiwanya sama,
pernah dijajah iya, berjuangnya sama-sama iya. Nah, itu dalam kategori historis. Kemudian psikologisnya, sikap cara khas bertindak dan bereaksi sehingga menjadi kebiasaan dan watak khas sekelompok manusia itu. Nah ini, jika bangsa itu merdeka, berdaulat, sudah dengan sendirinya kebangsaan menjadi menjadi dasar kenegaraan, yaitu bangsa atau nation berarti kesatuan ekonomis, kesatuan kultural, kesatuan geografis, kesatuan historis. Kesatuan ekonomi berarti ekonominya menyatu mengikuti dengan sistem yang berlaku. Kemudian kesatuan kulturalnya, budayanya, adat istiadatnya itu bersatu. Kemudian geografisnya, wilayahnya beserta sumber daya alamnya itu bersatu menjadi kesatuan untuk bangsa Indonesia. Kemudian kesatuan historis, sejarahnya pun juga sama. Jadi dengan demikian Indonesia merupakan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan di sini itu istilah internasional adalah demokrasi. Jadi demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Jadi demokrasi ini merupakan poin dari sila keempat, yaitu kerakyatan. Dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan. Jadi hal-hal demikian itu harus dijunjung tinggi sebagai nilai kemanusiaan dan harkat martabat manusia, dengan harapan mampu mewujudkan keadilan sosial. Nah, jadi yang pada saat sila kelima itu tujuannya itu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong royong. Ciri khas demokrasi Pancasila ini kekeluargaan yang mana untuk kita kembangkan dalam masyarakat modern. Jadi kita baik dalam politik, ekonomi maupun kebudayaan. Kemudian dalam asas ini terletak jaminan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Ada untuk kepentingan pribadi dan ada juga untuk kepentingan umum. Di dalamnya itu juga dapat dicegah penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah, baik penindasan melalui saluran ekonomi, yaitu kalau ekonomi berarti melalui pendapatan, dan juga maupun lewat jalan politik. Kemudian di dalamnya terkandung sikap dasar bahwa kepentingan dan keselamatan bersama yang didahulukan bukan kepentingan kelompoknya, walaupun kelompok itu besar. Jadi lebih di sini dominannya adalah semua yang dilakukan harus bertumpu pada kepentingan negara. Kalau udah kepentingan negara berarti untuk kepentingan masyarakat di dalam negara tersebut, ya. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini masalah sosial adalah problematik yang luas dan kompleks. Jadi hal ini tidak mengherankan apabila diingat bahwa manusia harus memperhatikan kehidupan rohani dan sekaligus kehidupan jasmani.
Nah, aspek-aspeknya itu antara lain ekonomi, kemasyarakatan, hukum, moral, dan politik. Oke, sekarang ada beberapa keadilan di sini. Yang pertama, keadilan kumulatif atau timbal balik, yaitu keadilan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, antar pribadi, antar keluarga, dan antar suku, kelompok, dan golongan. Jadi yang kedua ada keadilan distributif, yaitu keadilan pembagi, ya. Jadi mendistribusikan keadilan hubungan antara masyarakat sebagai totalitas dan anggota-anggotanya diatur baik dalam membagi hak maupun kewajiban. Misalnya seperti hak-hak seperti gaji dan hak-hak lainnya. Kemudian ada keadilan hukum, mengatur hubungan antara para anggota masyarakat dan masyarakat itu sendiri sebagai keseluruhan, meliputi semua tindakan yang lazimnya diatur dengan ketentuan-ketentuan hukum. Jadi hukum itu berfungsi untuk tool of ibaratnya sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, tool of social engineering. Itu terkait dengan keadilan. Nah, apabila keadilan sosial itu dipakai untuk menyebut baik keadilan distributif maupun keadilan hukum dan terlaksana dengan baik secara praktis akan menjadi identik dengan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian keadilan dalam artian objektif adalah situasi dalam di semua orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya keadilan untuk bangsa dan negara. Jadi garis besarnya itu adalah keadilan itu merupakan hak-hak yang ada pada masyarakat itu terpenuhi. Jadi tidak sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Yang mana keadilan juga dapat menjaga dan mengusahakan supaya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi dengan demikian poin dari Pancasila di dalam kategori tema dan juga operatif ini adalah dikaji secara teori, itu merupakan tema-tema besarnya, ide-ide dari Pancasila, dan operatifnya adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan tadi untuk mencapai sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang mana mungkin ini ada di sekitar kita ya, sangat dekat dengan di kehidupan kita masing-masing. Jadi Pancasila itu bukan hanya sebatas 5 sila saja ya, tapi dia lebih dalam lagi mengkaji tentang semua yang ada di kehidupan, khususnya di bangsa Indonesia. Tadi seperti yang sudah kita bahas tadi kan, bagaimana sila-sila itu saling keterkaitan, ide-idenya besar dan hidup di masyarakat Indonesia. Kemudian apalagi bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ini paling sangat sensitif dan sering kali terjadi ya. Karena kalau mungkin bagi sebagian kelompok ini makanan yang lezat gitu untuk digoreng, ibaratnya seperti itu. Nah, karena kesensitifan itulah jadinya membuat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi kompleks. Misalnya
Contoh lah yang Islam ya. Ada yang sholatnya takbirnya tangannya agak ke atas, kemudian ada yang di tengah, ke samping, itu pun dipermasalahkan. Gitu. Tiba-tiba, wah ini jangan-jangan sesat dan segala macam. Nah, padahal yang seperti itu apa ya? Yang dilakukan itu benar gitu. Yang nggak benar itu yang nggak sholat gitu. Dan masing-masing punya dalilnya. Nah, hal-hal yang seperti itulah sehingga membuat masyarakat itu menjadi gaduh gitu. Karena minimnya pengetahuan dan ego sektoral masing-masing. Seperti itu. Kemudian dalam sisi kemanusiaan pun juga sejatinya mengedepankan sikap-sikap toleransi, saling membantu. Nah, itu sangat dekat dan standar, mungkin kita semua tahu, tapi ketika kita mulai melakukannya itu terkadang agak sulit ya. Karena melakukan itu lebih sulit daripada berpendapat. Kemudian sehingga tadi timbullah sebuah persatuan dengan konsep kerakyatan tadi, sila keempat, untuk menghasilkan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan banyak aspek juga di dalamnya, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya. Itu lebih luas lagi. Kalau misal berbicara masalah ekonomi, berarti ekonomi yang seperti apa untuk mencapai keadilan sosial tadi. Gitu. Kemudian hak-haknya masyarakat juga terpenuhi. Ada banyak aspek di dalam ekonomi. Kemudian di aspek politik juga demikian, banyak kajian-kajian di bawahnya untuk membuat sebuah konsep politik yang yang baik di Indonesia. Kemudian sosial budaya pun juga demikian, banyak aspek lagi dan banyak juga peraturan-peraturan yang mendukungnya. Jadi kajian Pancasila ini sangat luas, mencakup di berbagai disiplin ilmu. Ya, ini bahasan terkait tema dan operatif. Untuk materi ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.